Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Purwanti. Nomor pendaftaran PPG saya adalah 2018 0035 7434. NIM PPG saya adalah 2214173. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 untuk tahun 2022 pada Universitas Pendidikan Indonesia untuk program studi manajemen perkantoran. Yang saya pegang ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Saya akan melakukan praktik pembelajaran pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman uji kinerja. Saya melakukan kegiatan perekaman ini di sekolah tempat saya mengabdi, yaitu SMK Al-Muhtadin Depok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Selamat pagi semuanya. Baik, ini di jam pertama kita kelihatan semuanya masih segar-segar. Mudah-mudahan sudah pada sarapan ya. Pokoknya nggak boleh sampai nggak sarapan biar kita semua kuat menghadapi satu hari ini pembelajaran kita di hari ini. Oke, sebelum kita mulai, nanti Tita, Ketua Kelas, silahkan pimpin doa. Ya. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, sebelum saya nanti presensi, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk membuat jiwa kita tetap terpatri di negara kita ini, negara Republik Indonesia, dan meningkatkan atau menumbuhkan nasionalisme kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Baik, sebelum saya presensi, saya harapkan kelas ini bisa hadir semuanya, tapi nanti kita lihat ya dari hasil presensi. Semoga yang hari ini hadir di kelas ini kondisinya semua sehat, dan bisa sehat terus sampai nanti kita menjelang ke semester akhir dan persiapan untuk ujian. Karena kita kelas 12 ya, harapan saya kita semua di sini bisa tetap sehat, jaga pola makannya, pagi-pagi ini harus sarapan dulu, sarapannya juga harus sarapan yang berkualitas, supaya kita bisa menghadapi hari dengan baik. Sekarang kita presensi dulu ya. Safira Rizky. Oke. Tatsbita Andari, ada? Ya, oke. Tita Trisna Wulan, ada. Zahra Gemeli, ada. Zahwa Gemeli. Ini si kembar kita. Zahra Gemeli, Zahwa Gemeli. Ini kalau Zahra nggak hadir, Zahwa ikut nggak hadir nih, Pak. Baik, jadi dari 30 siswa, 1, 2, 3 izin, 1 sakit. Mudah-mudahan
yang sakit bisa segera sehat kembali. Baik, presentasi sudah saya lakukan. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kondisi kelas kita di bawah meja masing-masing. Aman ya, bersih ya? Saya sangat mengapresiasi kerja tim piket kebersihan kelas ini hari ini. Jadi kelasnya bersih. Tadi juga saya lihat ada yang ngepel pagi sebelum saya masuk kelas. Dan alat-alat belajar kita, semuanya lengkap dibawa. Buku paket, kemudian buku tulis, alat tulisnya, sama HP. Bawa HP-nya? Karena kan nanti kita akan menggunakan data-data dari internet, data-data yang relevan dari internet. Sekarang kita akan ke kesepakatan kelas dulu. Jadi supaya kita semua tahu apa yang akan terjadi di kelas ini selama pembelajaran kita. Jadi kesepakatan kelas di kelas ini saya akan sampaikan bahwa kita belajar saat ini menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning itu di dalamnya nanti akan ada saya memberikan memberikan kasus tertentu, permasalahan tertentu yang berkaitan sama materi kita. Kemudian setelah saya berikan sedikit penjelasan tentang kasus tersebut, nanti anak-anak semua akan mendiskusikan kasus tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah nanti didiskusikan, kita semua akan berkolaborasi ya. Jadi saya akan menjelaskan sebagai guru, Anda semua di satu kelompok saling berdiskusi, saling akan melihat apa jawaban dari kasus tersebut, kira-kira nanti kalau dianalisa ini hasilnya akan seperti apa dari pemikirannya masing-masing kelompok. Kemudian kalau sudah satu kelompok sudah melakukan diskusi, hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Saat saya meminta Anda untuk melakukan pertanyaan atau memberikan informasi melalui pendapat Anda, tolong saat ingin memberikan pendapat, tunjuk tangan. Kemudian setelah tunjuk tangan, kalau saya persilakan Anda untuk memberikan pendapat atau bertanya, sebutkan dulu namanya. Nama saya Tita, Bu. Nah, saya ingin bertanya seperti ini. Seperti itu ya, Kak. Supaya saya sebagai guru juga tahu siapa nih di antara murid-murid saya yang paling aktif. Harapan saya semuanya aktif ya. Harapan saya semuanya aktif. Jadi, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita akan hangatkan hari ini dengan motivasi yang saya berikan. Motivasi kita di hari ini, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Artinya, siapa orang yang ingin masa depannya cemerlang, dia harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Masa depan itu bukan sesuatu yang hasilnya langsung akan kita rasakan tanpa usaha. Yang kedua, motivasi kita yang kedua, ini dari Pak Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan. Nah, saya yang tidak terbiasa pakai HP, sekarang mau nggak mau harus tahu HP itu kelebihannya apa, bisa dibuat apa saja. Oh, ada internetnya ya? Ternyata bisa streaming TV ya di situ. Jadi saya yang mungkin sudah makan asam garam zaman dulunya, tetap saat saya ada di masa sekarang, saya harus mengikuti generasi Anda. Saya harus tahu bagaimana cara pakai internet. Saya harus tahu bagaimana memanfaatkan HP untuk menjadi media pembelajaran. Sama juga seperti Anda. Nah, Anda nggak boleh sampai kehilangan motivasi karena kami saja yang sudah generasi X ini terus punya motivasi untuk bisa belajar seperti Anda yang generasi milenial, apalagi Anda. Gitu ya, semangat ya. Oke, siap. Baik, jadi untuk motivasi hari ini mudah-mudahan bisa membuat kita makin semangat. Baik, selanjutnya kita akan lihat kompetensi dasar kita yang sekarang. Sebetulnya kemarin sudah saya sampaikan juga saat materi-materi awal. Jadi kompetensi dasar kita adalah di 3.19. Ini untuk kompetensi pengetahuan. 3.19 yaitu menerapkan penyusunan perjalanan dinas atau itinerary. Kemarin kan sudah ya materi awalnya. Kemudian ini untuk keterampilannya 4.19 menyusun daftar perjalanan dinas pimpinan. Oke, sekarang kita mulai masuk materi tapi kita coba mengulang materi pertemuan kita sebelumnya. Jadi untuk materi pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah jelaskan tentang pengertian dari perjalanan dinas pimpinan. Jadi kalau melihat dari kata-katanya sendiri, perjalanan dinas pimpinan ini kan terdiri dari beberapa kata nih. Ada perjalanan, kemudian ada dinas dan pimpinan. Jadi sebelum mengarah ke perjalanan dinas, saya ulangi lagi ya, saya review lagi sedikit bahwa yang kita ketahui selama ini orang tua kita ya, kan kalau anak-anak semua belum bekerja kan ya. Berarti kita tahu tentang orang yang bekerja itu siapa biasanya? Bapak ya ayah,
Ada juga yang ibunya bekerja, ada yang kakaknya mungkin sudah bekerja. Nah, biasanya kan orang bekerja itu bekerja ke sebuah lembaga, ke sebuah organisasi. Ada yang organisasinya milik pemerintah, ada yang organisasinya swasta. Kalau masih ingat materi kita yang kemarin, bahwa perjalanan sendiri ada di modul ya. Perjalanan itu diartikan sebagai sebuah kegiatan bepergian ke suatu tempat. Jadi misalkan Anda nih hari libur pengen pergi ke kebun raya, berarti kan melakukan perjalanan. Berarti perjalanan dari rumah menuju kebun raya. Artinya itu adalah sebuah kegiatan bepergian menuju ke suatu tempat. Itu perjalanannya. Jadi itu yang dimaksud dengan perjalanan. Terus kalau dinasnya sendiri, ya, dinas itu adalah sebuah tugas atau kewajiban. Berarti kan setiap hari bapak kita, ibu kita, kakak kita itu pergi melakukan kewajiban di kantornya, pergi melakukan kewajiban ke perusahaannya, seperti itu ya. Itu namanya dinas. Nah, kalau perjalanan dinas itu apa? Apa bedanya tuh dengan bapak kita yang pergi kantor setiap hari gitu ya? Nah, kalau perjalanan dinas sendiri di sini adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai, ya, pegawai atau karyawan di sebuah lembaga baik swasta maupun negeri yang berkaitan dengan tugasnya di suatu tempat lain, di sebuah lembaga lain. Seperti itu. Jadi, kalau namanya perjalanan dinas ini adalah si orang yang ditunjuk untuk perjalanan dinas akan melakukan sebuah perjalanan di luar kantornya menuju ke lembaga lain atau ke perusahaan lain untuk melakukan tugasnya di sana. Nah, itu bedanya. Kalau bapak kita kan setiap hari emang ke kantornya nih. Nah, kalau suatu saat bapak kita tiba-tiba ngomong nih sama mama tadi malam, "Ma, besok bapak kan biasanya tugasnya di Depok nih. Besok bapak mau ke Bandung. Mau kunjungan ke perusahaan bapak di cabang Bandung." Nah, itu dinas atau perjalanan dinas? Kantornya di Depok. Terus bapak bilang nih ke ibu kita tadi malam, "Bu, besok bapak mau pergi ke kantor cabang bapak yang di Bandung." Kan bapak biasanya kantornya di Depok. Nah, kira-kira waktu bapak pergi ke Bandung itu perjalanan dinas atau hanya dinas saja? Perjalanan dinas, karena memang bapak bukan lagi pergi ke kantornya, tapi dari kantornya pergi ke lembaga lain. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Kak? Silakan Kak, ya pakai mic-nya. Saya Kesha Aurelia. Ibu, saya Siap, mau Kak Kesha. tanya, apa sih perbedaan perjalanan dinas sama perjalanan bisnis? Baik, beda dari perjalanan dinas dengan perjalanan bisnis ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita apresiasi ya. Jadi dia kakak menanyakan apa sih bedanya perjalanan dinas dengan perjalanan bisnis. Walaupun memang sudah saya jelaskan kemarin tentang perjalanan dinas dan perjalanan bisnis ini, tapi mungkin saya akan jelaskan lagi sedikit supaya lebih paham ya. Jadi seperti ini. Kan tadi sudah saya sebutkan ya bahwa kita untuk perjalanan dinas pimpinan ini melakukan perjalanan dinasnya bisa dilakukan oleh pegawai negeri, ya, pegawai di lembaga pemerintahan atau dilakukan oleh karyawan swasta. Jadi kan ada perusahaan negeri. Terus ada juga yang sifatnya perusahaan swasta. Pokoknya kalau dari negeri yang seperti ini, mereka melakukan pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Kelurahan itu tidak melakukan bisnis, pekerjaannya tidak melakukan bisnis, tidak berdagang kelurahan itu, tapi kelurahan itu memberikan pelayanan kepada warga di kelurahannya. Nah gitu ya bedanya. Menteri itu nggak boleh berbisnis, dia nggak jualan sesuatu, tapi menteri itu melayani masyarakat di bidang kementerian itu. Gitu kalau negeri. Nah, berbeda dengan swasta. Perusahaan swasta itu salah satu tujuannya adalah ingin mencari keuntungan atau laba gitu ya Kak ya, mencari laba. Nah, mencari laba itu biasanya lewat jalan berdagang, berbisnis sebetulnya gitu ya. Jadi mereka melakukan kegiatan komersil, berdagang di dalamnya. Nah, jadi di sini biasanya mereka melakukan kegiatan mencari keuntungan. Atau bahasa kerennya ya ini, bisnis ini. Nah, dari sini aja udah bisa membedakan ya. Berarti kalau perjalanan dinas biasanya punya siapa? Punya negeri ya. Ini yang melakukan perjalanan dinas. Yang ini berarti melakukan perjalanan bisnis. Berbedanya di tujuannya. Kalau yang perjalanan dinas dilakukan oleh lembaga-lembaga negeri,
mereka melakukan kegiatan yang berkaitan sama kegiatan pelayanan ini. Misalkan harus penyuluhan ke desa-desa tertinggal, misalkan seperti itu. Atau ingin menghadiri peresmian kantor gubernur misalkan, seperti itu. Artinya semua tetap dalam rangka pelayanan, tidak melakukan kegiatan komersil tadi ya. Nah, berbeda dengan perjalanan bisnis ini. Biasanya karyawan swasta yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan bisnis ini nanti datang ke satu tempat, ketemu dengan misalkan kolega atau orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaannya dalam rangka mengembangkan produknya untuk bisa makin baik penjualannya gitu, supaya tujuan perusahaan untuk membuat produknya terbeli berhasil. Nah, kira-kira gitu Kak bedanya. Ya, bisa ini ya, bisa membedakan ya Kak, yang mana maksudnya perjalanan dinas, yang mana yang maksudnya perjalanan bisnis. Nah, jadi itu materi kita untuk yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kemudian sekarang kita lihat tujuan dari pembelajaran ini apa saja ya. Jadi saya ingin agar anak-anak saya yang hari ini belajar tentang perjalanan dinas ini nantinya mampu mengorganisasikan persiapan penyusunan daftar perjalanan dinas. Ya, jadi dianggap kita ini sekarang ini ceritanya adalah seorang staf di perusahaan. Ya, ceritanya seperti itu. Karena kita kan jurusan OTKP ya. Di sini kita ingin menciptakan calon-calon tenaga muda yang bisa menjadi staf administrasi di perusahaan. Nah, ceritanya kita itu perannya. Kita ini staf administrasi. Diharapkan kita sebagai staf administrasi nanti bisa mengorganisasikan persiapan penyusunan pembuatan jadwal perjalanan dinas sampai nanti membuatnya. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Oke, lanjut ya. Kemudian pokok bahasan kita di hari ini apa? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian macam-macam perjalanan dinasnya, hari ini kita akan mengatur perjalanan dinasnya supaya nanti kita bisa membuat jadwalnya. Jadi nanti kita akan melakukan persiapan rencana perjalanan dinas, kemudian persiapan dokumen perjalanannya, ya nanti kita akan membuat surat-surat perintah itu seperti apa, seperti itu. Kemudian persiapan transportasi dan akomodasinya. Nah, setelah itu baru kita membuat daftar perjalanan dinasnya. Seperti itu. Ya, ini untuk pokok bahasannya. Kemudian, langkah-langkah pembelajarannya. Jadi, karena kita pakai PBL ya, kita memakai model problem based learning, maka nanti saya akan memberikan materi di awal sebagai stimulus, sebagai rangsangan awal dari PPT ini yang sudah saya sajikan. Kemudian video pembelajaran. Nanti akan ada video yang akan kita sama-sama nikmati dan pelajari. Masing-masing kelompok kerja akan mendiskusikan lagi kasus yang saya berikan lewat LKPD. Setelah itu kerjakan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya, lalu hasilnya dipresentasikan. Apa saja yang akan menjadi sumber belajar kita hari ini? Yang pertama buku teks, semuanya punya ya, buku paketnya. Kemudian juga ada modul pembelajaran yang sudah saya sampaikan juga lewat WhatsApp, ada juga yang sudah di-print ya. Ada asesmen atau penilaian. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa Anda semua di kelas ini nantinya akan mendapatkan materi. Setelah itu Anda akan dinilai oleh saya sebagai guru supaya nanti saat selesai pembelajaran Anda semua bisa memperoleh satu hasil. Nah, hasil-hasil atau nilai ini didapat dari mana saja? Yang pertama ada nilai sikap. Jadi nilai sikap ini dilakukan selama masa pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada nilai keterampilan. Nah, yang ketiga nanti ada pengetahuan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut. Sekarang masuk ke materi kita di hari ini, yaitu perjalanan dinas pimpinan, yaitu mengatur perjalanan dinas. Baik, silahkan disiapkan bukunya, modulnya juga. Nanti kalau ada hal-hal yang mau dicatat, silahkan dicatat. Ini saya akan sampaikan sedikit saja materinya, setelah itu kita akan diskusi sama-sama ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang mengatur persiapan perjalanan dinas. Kalau kemarin kita sudah tahu, pimpinan kita atau kita sendiri mungkin dapat tugas untuk perjalanan dinas, kita sudah tahu macam-macam perjalanan dinasnya seperti apa, kemudian juga kita jadi tahu bagaimana nanti kita kalau saat akan melakukan perjalanan dinas itu, gitu ya. Sekarang kita akan coba mengatur persiapan perjalanan dinas. Di sini kita harus ingat peran kita sebagai seorang staf administrasi. Dianggap pimpinan kita saat ini mendapatkan tugas dari perusahaan untuk melakukan perjalanan dinas. Misalkan seperti itu nih.
Posisinya seperti itu ya. Pimpinan kita ingin melakukan perjalanan dinas dan kita sebagai staf administrasinya diminta untuk mengatur persiapan dari perjalanan dinas tersebut. Itu yang pertama, ada persiapan perjalanan dinas, persiapan rencana perjalanan dinas. Di sini kita akan mempelajari siapa saja yang akan, pertama, siapa saja yang akan bertanggung jawab atas perjalanan dinas. Ada ya di modulnya. Siapa yang bertanggung jawab atas perjalanan dinas ini? Jadi misalkan pimpinan kita diminta untuk melakukan perjalanan dinas. Berarti perjalanan dinas itu akan menjadi tanggung jawab dari pimpinan kita itu. Kemudian yang kedua, persiapan rencana perjalanan dinas ini adalah kita harus tahu tujuan utamanya dari perjalanan dinas ini. Si Bapak pergi dalam rangka apa? Kemudian kita juga harus tahu tentang persiapan tentang transportasi dan akomodasi, karena biasanya perjalanan dinas ini ada makan waktu beberapa hari, pasti orang-orang yang pergi perjalanan dinas ini kan akan menginap ya, berarti harus ada akomodasinya, nginapnya di mana, hotelnya di hotel mana. Kemudian untuk pergi ke hotel itu kan berarti pakai kendaraan, berarti ada urusan transportasinya, nah itu yang akan kita pelajari juga. Kemudian juga untuk bisa transportasi dan akomodasi itu ada, berarti harus ada anggaran atau budget untuk bisa memenuhi akomodasi dan transportasi tersebut. Nah itu kira-kira di persiapan rencana perjalanan dinas. Kemudian juga ada persiapan dokumen perjalanan dinasnya, jadi nanti ada surat tugasnya, dan lain-lain. Nah ini kita akan ketahui melalui video pembelajaran berikut. Jadi yang saya jelaskan tadi kan hanya berupa ini kesimpulan saja ya. Sekarang yuk kita coba lihat video pembelajaran ini supaya kita bisa tahu dengan detail apa saja sih yang dibutuhkan dalam perjalanan dinas. Silakan dilihat video ini dan silakan disimak, dicatat jika ada hal-hal penting yang ingin diketahui. Perjalanan dinas merupakan suara jalan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu anggota perusahaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan, yaitu tugas yang berhubungan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja. Saat perjalanan dinas berbeda dengan perjalanan biasa. Seseorang yang melaksanakan perjalanan biasa akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik mengenai tempat tujuan maupun biaya perjalanannya. Sedangkan untuk perjalanan dinas, segala keperluan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan oleh lembaga yang mengaturnya. Satu, uang harian. Uang harian yang diberikan dalam kegiatan perjalanan dinas itu mencakup uang saku, berapa makan, dan lain sebagainya. Biaya transport. Biaya transport merupakan biaya yang digunakan untuk menempuh perjalanan menuju daerah tujuan. 3. Biaya penginapan. Biaya penginapan adalah biaya yang akan dibayarkan ke tempat penginapan. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, sebuah lembaga harus memperhatikan efisiensi penggunaan keuangan. Sebagai contoh, apabila ada 2 orang dengan jenis kelamin yang sama yang melakukan perjalanan dinas yang sama, maka ditekankan untuk menggunakan satu kamar saja sebagai efisiensi keuangan. Baik, demikian videonya yang sudah saya sajikan kepada Anda. Kalau dari video ini tadi, pasti mencatat ya beberapa hal penting di dalamnya. Kalau perjalanan dinas ini, sebelum dilakukan perjalanannya, ada dokumen-dokumen yang harus disediakan. Tadi yang disebutkan di situ dokumen internal namanya, yaitu ada surat tugas, terus ada SPPD, surat perintah perjalanan dinas, seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu ada lagi yang sifatnya eksternal. Ya, nanti ini yang akan kita pelajari setelah yang internal tadi. Jadi persiapan rencana perjalanan dinas pimpinan, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa rencana perjalanan dinas itu yang pertama harus ada penanggung jawab dari perjalanan dinas tersebut. Kemudian ada tujuan utama dari perjalanan dinas itu. Jadi mau kemana, untuk apa tujuannya. Terus ada waktu atau jadwal pasti keberangkatan, kepulangan, dan persinggahan. Jadi harus jelas nih, tiga-tiganya harus jelas untuk kita buatkan jadwalnya. Lalu ada prosedur transportasi dan akomodasi, karena kan biasanya ini perginya di atas 5 km dan bisa jadi lebih dari 1 hari. Berarti harus ada tempat menginap dan harus ada kendaraan yang membuat orang ini bisa menuju ke tempat perjalanan dinas itu. Kemudian ada dana yang harus dialokasikan.
Nah, selain itu ada dokumen eksternal. Apa saja nih yang masuk ke dalam dokumen eksternal? Supaya ya, apa saja? Paspor, visa, kartu kuning, apapun itu namanya, itu adalah dokumen-dokumen yang memudahkan atau membuat perjalanan dinas itu dilakukan dengan aman. Misalkan perjalanan dinasnya ke luar negeri, berarti kan harus ada paspor supaya kita bisa menuju ke negara itu gitu. Kalau misalkan pergi dari Depok ke Bandung harus pakai paspor nggak? Enggak. Harusnya adanya apa? Tiket kereta ya. Kalau pakai kereta, tiket kereta. Kalau misalkan yang berkaitan sama kendaraan harus ada apa tuh? Kalau sekarang bayar tol itu kan pakai gitu harus ada e-tolnya seperti itu. Itu yang masuknya ke dalam dokumen eksternal. Nah, ini kira-kira untuk dokumen perjalanan dinas. Nah, nanti setelah ini saya akan sampaikan satu kasus. Artinya kasusnya ini adalah tentang seorang pimpinan yang mau melakukan perjalanan dinas. Kemudian di situ nanti akan ada masalah yang ada di dalam kasus tersebut, mau berangkatnya kemana, kemudian secara detail juga disebutkan apa saja yang akan dilakukan di dalam perjalanan dinas itu. Itu nanti anak-anak semua diskusikan, kemudian dikerjakan dalam bentuk membuat jadwal perjalanan dinas. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu di sini seputar materi yang sudah saya sampaikan sampai ke arah dokumen ini? Silahkan, ya Kak. Saya Seina, Bu. Ya, silahkan, Pengen Sena. bertanya, jenis paspor itu ada berapa macam ya, Bu? Oke, siap. Ingin tahu berapa banyak jenis paspor ya? Tuh, baik. Jadi, sudah ada yang pernah keluar negeri nggak sebelumnya? Luar negerinya kemana? Ke Citayam, Bu. Ke Dipo. Belum pernah ada yang keluar. Ada yang pernah umroh nggak? Belum juga ya? Atau mungkin Bapak Ibunya ada yang pernah umroh? Suka lihat dokumen-dokumen eksternalnya ya? Apa tuh Kak? Biasanya Kak ngelihatnya Kak? Foto. Terus, ya oke, video. Kalau yang bentuknya surat-surat, paspornya lihat nggak? Enggak ya? Ada yang pernah lihat paspornya Bapak Ibu yang pergi umroh nggak? Pernah. Oke, Kakak masih ingat nggak? Ada warnanya ya? Ada warna Warna coklat gitu ya. Oke, jadi ada paspornya. Jadi sudah pernah lihat kan paspor itu seperti apa? Atau ada yang pernah mau keluar negeri tapi belum gitu ya, cuma memang mau keluar negeri, mau nonton BTS di Korea gitu, di Korea Selatan. Udah disuruh bikin paspornya dulu, ada nggak? Udah Kak? Pernah lihat paspornya Kakak? Enggak. Oke, jadi ini saya jelaskan ya, secara umum kalau kita sebagai warga negara, kita diminta untuk membuat paspor kalau kita ingin pergi ke luar negeri. Ke luar negeri ya, kalau keluar kota apa enggak. Kalau akap itu pakai tiket bis aja gitu ya. Nah, kalau keluar negeri kita harus membuat paspor. Umumnya paspor yang kita dapatkan nanti warnanya hijau. Ya, warnanya hijau. Jadi yang pertama paspornya itu ada yang warnanya hijau. Ini sebutannya sebetulnya ini adalah paspor untuk sebutan paspor umum gitu ya, paspor biasa. Jadi setiap warga negara yang mau keluar negeri bisa bikin paspor warnanya hijau. Untuk apa ini fungsinya? Supaya Anda bisa masuk ke negara yang dituju. Di dalam paspor itu nanti akan disebutkan data diri Anda, kemudian bahwa Anda sudah diizinkan untuk pergi ke negara itu, seperti itu. Nah, ini namanya paspor biasa. Nah, paspor biasa ini ada juga tambahannya, yaitu yang warna coklat. Ini biasanya, jadi kan kalau paspor biasa ini diberikannya kepada warga negara secara umum. Nah, satu lagi warnanya coklat diberikan kepada warga negara secara umum yang mau pergi haji atau umroh ke Saudi Arabia. Nah, warnanya coklat. Nah, yang kedua ada nanti namanya paspor dinas. Nah, ini nih, kalau misalkan melakukan perjalanan dinas, tapi dilakukan oleh pegawai negeri atau ASN biasanya. Biasanya nanti paspornya itu warnanya biru. Jadi ini namanya paspor dinas namanya. Nah, paspor dinas ini punya kelebihan sedikit dibanding yang hijau. Jadi kalau paspor dinas ini saat si ASN itu ada di negara tersebut, dia punya kebebasan untuk mendapatkan hal-hal yang kalau warga negara biasa nggak dapat gitu. Kemudian ada satu lagi, warnanya hitam. Kalau hitam ini biasanya dimiliki oleh para presiden, para pemimpin negara kayak yang G20 kemarin tuh, semua yang pergi ke Indonesia untuk rapat G20 di Bali itu pada pakainya paspor hitam, namanya paspor diplomatik, paspor untuk bentukan kerjasama antara dua atau lebih negara gitu. Nah, ini lebih bagus lagi nih fasilitasnya ya, karena ini biasanya dimiliki oleh para pimpinan negara.
Nah, kira-kira itu Kak ya, buat gambaran saja bahwa ada sekian paspor nih yang didapatkan oleh warga negara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, biasanya kalau kita melakukan perjalanan dinas biasa gitu ya, pergi ke Singapura, ketemu sama klien, pergi ke Korea Selatan untuk wawancara jungkok misalkan seperti itu. Nah, kira-kira pakai paspornya yang mana? Jauh. Jauh gitu, seperti itu. Ya, jelas Baik, ya Kak? terima kasih, Ya, Bu. sama-sama Kak. Sekarang kita ke arah diskusi ya. Jadi ini kesempatan kita untuk diskusi. Oke, ini materi diskusinya adalah tentang menyusun jadwal perjalanan dinas. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompoknya, kelompok yang sudah ada silahkan buat kelompoknya masing-masing meja kerja untuk kelompok masing-masing dan persiapkan laptopnya karena kita akan diskusikan masalah di LKPD 1 sekaligus juga membuat jadwal perjalanan dinasnya. Silahkan di-set dulu. Saya akan bagikan LKPD 1, di dalamnya ada kasus tentang perjalanan dinas pimpinan yang akan dilakukan oleh seorang pimpinan yang dapat perintah dari perusahaannya untuk melakukan perjalanan dinas. Kemudian nanti di situ akan ada kasus awal, istilahnya itu menjelaskan tentang mau perjalanan dinas kemana, kemudian nanti ada secara rinci kegiatan-kegiatan selama perjalanan dinas itu. Sudah saya share di grup WhatsApp, ada juga ini saya buatkan print out-nya. Kak, ini untuk LKPD-nya ya, dikerjakan. Baik, silakan dilihat LKPD-nya. Ada yang di grup WhatsApp, ada juga yang print out saya berikan. Oh ya, kakak satu lagi ya, maaf. Kak, ya, silakan. Silakan dilihat kasusnya. Ini waktunya saya berikan, waktunya selama 15 menit ya. Silakan Anda diskusikan, kemudian Anda kerjakan. Baik, boleh lihat ke papan tulis di depan. Jadi di modul ada bentuk template dari bentuk perjalanan dinas itu dibuatnya jadwalnya seperti apa. Jadi secara umum bentuknya kira-kira seperti ini. Walaupun setiap perusahaan atau instansi punya bentukan model yang memang milik perusahaan itu gitu ya. Tapi secara umum kira-kira harus ada informasi seperti ini. Yang pertama judulnya di atas, jadwal perjalanan dinas. Kemudian siapa nama pimpinan atau siapa nama orang yang akan perjalanan dinas. Namanya, kemudian kalau ada jabatannya apa, tanggal berapa berangkatnya, kira-kira seperti itu. Lalu bentuknya tabel-tabel seperti ini untuk memudahkan si orang yang pergi perjalanan dinas melihat rincian dari kegiatannya. Bentuknya enaknya tabel seperti ini. Maka lebih enak menggunakan MS Word atau MS Excel. Excel ya, lebih enak pakai MS Excel. Jadi kira-kira kolomnya ada kolom nomor untuk menandai berapa kegiatan yang ada di dalam jadwal perjalanan ini. Kemudian hari tanggalnya. Setelah itu waktunya, karena pasti di sini ada tanggal sekian, jam sekian gitu. Jadi ada tanggal, ada waktu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, silahkan mulai dikerjakan. Waktunya 15 menit. Yang penting kita harus melihat dulu ya, di dalam satu waktu itu kegiatannya sama atau beda. Kalau kegiatannya sama, kenapa harus dijadikan satu? Kegiatannya sama atau berbeda, misalkan tanggal 20 sampai 21 April kegiatan. Baik, sudah 15 menit. Sekarang kita cek dulu hasilnya sudah selesai. Baik, selesai atau tidak selesai tidak apa-apa. Silahkan hasilnya masukkan ke dalam grup WhatsApp supaya teman-temannya bisa melihat. Kemudian kita coba presentasi ya, presentasi dari setiap kelompok untuk mengetengahkan hasil dari jadwal perjalanan dinas yang sudah dibuat. Nanti saling memperhatikan hasil rekan-rekannya, kemudian nanti bisa sama-sama kita kritisi setelah presentasi selesai. Baik, untuk presentasi yang pertama, kelompok 2 dulu berarti yang sudah siap. Baik, siapa yang akan maju? Ya, baik, silakan. Baik, berarti pekerjaannya selesai, yang sudah selesai ataupun belum, silahkan di stop dulu. Kita dengarkan teman kita di depan, Lutfia yang mau presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Ya, Lutfia silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. PT Karya Utama Abadi, agenda perjalanan dinas atau bisnis, nama pimpinan Agus Priyanto MM, jabatan Direktur Utama, tanggal perjalanan 9 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2018. Nomor 1, hari atau tanggal, Jumat 9 Maret 2018, jam 5 waktu Indonesia Barat, berangkat ke bandara, dijemput oleh supir. Jam 6:05 waktu Indonesia Barat, berangkat ke Bali dengan penerbangan Lion 804. Jam 9 waktu Indonesia Tengah, check-in hotel di Hotel Mercure Kuta. Agenda perjalanan dinas atau bisnis ini dibuat di Bandung pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Selin Edena, mengetahui Direktur Utama Agus Priyanto MM. Baik, Sekian, terima kasih. aplaus, tepuk tangan untuk grup Mutia. Baik, dari presentasi-presentasi yang sudah dilakukan, kita sama-sama refleksi ya. Jadi kita sama-sama perhatikan, sama-sama melihat. Saat membuat perjalanan dinas itu ada perbedaan waktu tidak di dalamnya? Ada ya, ada perbedaan waktu ya, karena tadi saat sedang diskusi beberapa kelompok juga bertanya, ini kok dari kota asal menuju ke Bali itu kan berbeda waktu, bagaimana cara membuatnya? Jadi Anda semua menyadari bahwa itu kalau perjalanan dinas itu bisa jadi melewati wilayah-wilayah yang berbeda waktu. Jadi harus diingat, jika dia berbeda waktu, Anda harus tahu kira-kira ini waktunya waktu Indonesia apa? Indonesia Barat pindah kemana? Ke Indonesia Tengah kah atau ke Indonesia Timur? Masing-masing dari mulai Barat menuju ke Timur, itu setiap waktu berbeda 1 jam. Jadi kesimpulan kita dari belajar dan berdiskusi tentang membuat jadwal perjalanan dinas, maka kesimpulan yang pertama adalah bahwa seperti yang saya ingatkan dari awal tadi, peran kita di sini sebagai siapa begitu ya, bahwa dalam lingkup administrasi, perencanaan perjalanan dinas pimpinan itu biasanya dilakukan oleh siapa? Oleh staf administrasi atau oleh sekretaris. Jadi kita sebagai staf administrasi atau sekretaris akan membantu pimpinan saat beliau dapat tugas untuk perjalanan dinas. Maka kita selaku stafnya harus bisa bagaimana membuat perencanaan dari perjalanan dinas ini. Terlebih dalam hal membuat jadwal perjalanan dinas, kemudian juga hal-hal lain seperti membuat surat-suratnya dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan dinas diperlukan adanya pengaturan perjalanan, terutama yang berhubungan dengan rencana perjalanan. Ya, tadi yang dibuat itu kan rencana perjalanan ya. Kemudian dokumen pendukung. Jadi nanti setelah ini pelajaran kita selanjutnya adalah bagaimana membuat dokumen pendukung. Silahkan Anda kerjakan asesmen sumatif untuk kegiatan hari ini. Jadi Anda silahkan kerjakan ini selama 5 menit. Dia hanya sekitar 10 ya, 10 pilihan ganda. Silahkan Anda kerjakan. Nanti nilainya ini akan saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan. 5 menit ya waktunya ya. Sudah saya share di grup WhatsApp Kak, ada. Oke, silahkan dibuka. Baik, sudah semua ya. Asesmen sumatifnya sudah dilakukan semua ya. Baik, mudah-mudahan hasilnya bagus. Gimana, susah nggak? Oh, ada yang bilang gampang Bu. Tapi ada yang bilang susah juga tadi, ya nggak apa-apa. Kan itu mengukur bagaimana kita menguasai atau mengetahui tentang materi hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya, kita akan ke lab di pertemuan yang selanjutnya untuk membuat jadwal perjalanan dinas secara mandiri ya. Baik, semoga materi kita di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan suatu saat nanti, siapa tahu saja saat kita bekerja, kita dapat tugas untuk membuat jadwal perjalanan dinas ini. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ada manfaatnya di kehidupan kita ke depan. Baik, sebelum kelas ditutup, mari kita minta ketua kelas untuk berdoa ya. Baik. Silakan Kak Tita. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.